Bayangkan, sebuah kota pada sore hari yang tenang. Ritme kehidupan berjalan seperti biasa. Kendaraan melintas, lampu-lampu rumah mulai dinyalakan. Dan aroma tanah kering yang khas mulai tercium saat tetes hujan pertama menyentuh aspal yang panas. Hujan turun, awalnya perlahan, sebuah ritme yang menenangkan. Namun dalam hitungan menit, ritme itu berubah menjadi kekacauan. Langit seolah terbuka sepenuhnya. Curah hujan yang biasanya turun dalam 1 bulan, kini tumpah hanya dalam waktu 3 jam. Di permukaan, kita melihat jalanan berubah menjadi sungai dadakan. Selokan tersedak oleh sampah dan lumpur, memuntahkan isinya ke trotoar. Di kejauhan, di lereng bukit yang terlihat hijau dan kokoh, tanah mulai kehilangan cengkramannya. Apa yang tampak sebagai bukit diam tiba-tiba berubah menjadi gelombang lumpur yang bergerak, menuruni lembah dengan kecepatan mengerikan. Orang-orang menyebutnya bencana mendadak, sebuah amuk alam yang tidak terprediksi. Tetapi, dalam kacamata ilmu kebumian, geologi dan hidrologi, tidak ada bencana yang benar-benar mendadak. Alam tidak pernah berbohong. Ia selalu memberikan tanda. Setiap banjir bandang yang menghanyutkan jembatan dan setiap tanah longsor yang menimbun desa adalah babak akhir dari sebuah cerita panjang yang sudah dimulai jauh sebelum awan mendung terbentuk. Ini adalah cerita tentang fisika, tentang gravitasi, tentang partikel mikroskopis, dan tentang keseimbangan rapuh yang perlahan-lahan mulai retak. Inilah kisah lengkap tentang bagaimana banjir dan tanah longsor terbentuk. Bukan sekedar air yang meluap atau tanah yang jatuh, tetapi sebuah rangkaian panjang ketidakseimbangan sistem bumi yang akhirnya pecah dalam satu peristiwa dramatis. Batas jenuh ketika tanah berhenti menjadi spons. Untuk memahami skala bencana yang masif, kita harus mengecilkan pandangan kita ke skala mikroskopis. Semua proses ini berawal dari satu konsep sederhana namun sangat krusial, yakni kapasitas infiltrasi tanah. Tanah di bawah kaki kita bukanlah benda padat yang masif. Ia adalah sebuah matriks kompleks. Jika kita melihatnya di bawah mikroskop, tanah tersusun dari butiran mineral, bahan organik, dan yang paling penting, pori-pori. Ruang-ruang kosong di antara butiran pasir dan lempung ini berfungsi layaknya spons raksasa. Dalam kondisi normal, pori-pori ini berisi udara. Ketika hujan turun, tugas utama tanah adalah meminum air tersebut. Inilah mekanisme pertahanan pertama bumi. Setiap tetes hujan yang jatuh akan meresap, bergerak perlahan ke bawah melalui gaya gravitasi dan kapilaritas, mengisi rongga-rongga udara tersebut. Namun, spons alami ini memiliki batas. Ada titik di mana tanah tidak bisa lagi menerima air. Ketika hujan datang dengan intensitas yang terlalu tinggi, lebih cepat daripada kemampuan tanah menyerapnya, atau ketika hujan berlangsung terlalu lama hingga seluruh pori terisi penuh, tanah mencapai kondisi yang disebut jenuh air. Bayangkan sebuah spons cuci piring yang sudah direndam penuh. Jika kamu menuangkan air lagi ke atasnya, air itu tidak akan masuk. Ia akan meluncur begitu saja. Saat tanah mencapai titik jenuh, air tertahan di permukaan. Ia mulai menumbuk, membentuk genangan, dan akhirnya membentuk lapisan tipis yang bergerak yang disebut limpasan permukaan. Inilah detik pertama bencana dimulai. Air yang seharusnya menjadi cadangan air tanah yang berharga, kini berubah menjadi agen perusak. Ia tidak lagi diam, ia bergerak. Dan dalam fisika, air yang bergerak adalah massa yang memiliki energi. Ia akan mencari jalur tercepat menuju tempat yang lebih rendah, membawa serta apa saja yang bisa ia angkut. Fenomena sederhana ini menjadi akar dari dua bencana berbeda, yakni banjir ketika air kelebihan mengisi ruang horizontal, dan longsor ketika air menghancurkan kekuatan vertikal tanah. Bom waktu dari langit, erosi percikan. Kebanyakan dari kita melihat hujan sebagai peristiwa yang romantis atau sekedar basah. Tapi mari kita lihat dari sudut pandang fisika murni. Hujan adalah transfer energi kinetik. Awan berada di ketinggian ribuan meter.
ketika uap air mengembun menjadi tetesan, gravitasi menariknya ke bumi. Selama perjalanan jatuh itu, tetesan air mengalami percepatan hingga mencapai kecepatan terminal, kecepatan maksimum yang bisa dicapai benda jatuh di atmosfer. Sebuah tetesan hujan mungkin terlihat tidak berbahaya, namun bayangkan miliaran tetesan hujan menghantam permukaan tanah secara bersamaan. Ini adalah pemboman udara dalam skala mikroskopis. Fenomena ini memiliki nama ilmiah, splash erosion atau erosi percikan. Saat satu tetes air menghantam tanah telanjang dengan kecepatan tinggi, ia bertindak seperti peluru murni. Tumbukan itu memecahkan agregat tanah. Gumpalan tanah yang padat menjadi partikel-partikel debu yang halus. Struktur tanah yang tadinya kasar dan berpori kini hancur. Partikel halus ini kemudian terlempar ke udara dan jatuh kembali, menutup pori-pori tanah di sekitarnya. Hasilnya adalah sebuah lapisan kerak tipis di permukaan yang kedap air. Ini adalah ironi alam. Hujan yang deras justru menutup pintu masuknya sendiri ke dalam tanah. Karena pori-pori tersumbat oleh debu dan lumpur hasil tumbukan, air semakin sulit meresap. Semakin deras intensitas hujan, semakin besar energi kinetik yang dilepaskan, dan semakin cepat tanah kehilangan kemampuannya untuk menyerap. Hujan dengan intensitas tinggi selama 10 menit bisa menyebabkan kerusakan struktur permukaan yang jauh lebih parah dibandingkan hujan gerimis yang berlangsung selama 5 jam. Bencana ternyata seringkali dimulai di milimeter pertama permukaan tanah, jauh sebelum air itu sempat terkumpul menjadi banjir. Hukum gravitasi dan aliran, jalan menuju kematian lereng. Begitu air gagal meresap, gravitasi mengambil alih komando sepenuhnya. Air tidak pernah ragu, ia selalu tahu kemana harus pergi, yakni ke bawah. Disinilah dinamika aliran dimulai. Di atas permukaan tanah yang jenuh, air mulai mengalir membentuk lapisan tipis. Namun permukaan bumi tidak pernah rata sempurna. Air akan segera menemukan cekungan-cekungan kecil, berkumpul dan membentuk aliran-aliran kecil seukuran jari yang disebut rills. Dan rills ini adalah saluran drainase awal yang dibentuk alam secara paksa. Jika hujan terus berlanjut, rills akan bergabung satu sama lain, memperbesar volume dan kecepatannya, berubah menjadi gulis, parit-parit kecil yang mulai mengiris daging tanah. Di dataran rendah, proses ini menghasilkan genangan yang meluas perlahan. Namun, di lereng bukit, ceritanya menjadi jauh berbahaya. Di lereng, kemiringan memberikan air keuntungan energi potensial. Aliran yang semula kecil bisa tumbuh 2 hingga 3 kali lipat kecepatannya hanya karena perubahan derajat kemiringan. Air berkejaran menuruni bukit, menggerus tanah dengan kekuatan abrasif. Tapi, bahaya sebenarnya bukan hanya apa yang terjadi di atas tanah, melainkan apa yang terjadi di dalam lereng tersebut. Sebagian air berhasil menyusup masuk ke dalam retakan-retakan lereng. Di dalam sana, air mengisi ruang antara butiran tanah. Ini meningkatkan tekanan air pori. Secara sederhana, air menekan butiran-butiran tanah untuk saling menjauh, mengurangi gesekan yang selama ini menahan tanah agar tetap kokoh. Tanah kehilangan kohesinya. Ia menjadi berat karena massa air, namun menjadi lemah karena kehilangan gesekan. Ketika gaya pendorong, berat tanah basah ditambah gravitasi, akhirnya lebih besar daripada gaya penahan. Seluruh massa lereng akan runtuh. Proses yang terlihat spontan dari luar ini sebenarnya adalah kalkulasi fisika yang sudah berlangsung berjam-jam seiring naiknya tekanan air di dalam tanah. Hilangnya sabuk pengaman. Alam sebenarnya memiliki mekanisme pertahanan canggih untuk melawan semua proses destruktif ini. Mekanisme itu bernama vegetasi, pohon, semak, dan rumput. Bukan sekedar hiasan hijau, mereka adalah jangkar biomekanis. Akar pohon bekerja seperti jaring baja yang ditanam ke dalam beton. Mereka memeluk tanah, mengikat butiran-butiran agar tetap bersatu, dan memberikan kekuatan tarik pada lereng. Tanpa akar,
tanah hanyalah tumpukan material lepas yang menunggu waktu untuk jatuh. Selain itu, tajuk pohon, daun dan ranting berfungsi sebagai payung raksasa yang mencegah energi kinetik hujan sebelum menyentuh tanah, mencegah splash erosion yang kita bahas sebelumnya. Namun, ketika manusia melakukan deforestasi, membuka lahan untuk pertanian atau pemukiman, kita pada dasarnya sedang melepas sabuk pengaman bumi. Tanah dibiarkan telanjang, tanpa perlindungan kanopi. Hujan menghantam langsung, tanpa cengkraman akar. Struktur tanah menjadi longgar. Tanah yang gundul memiliki perilaku yang menipu. Pada awalnya, ia mungkin menyerap air dengan cepat, namun karena struktur organiknya rusak dan memadat, ia jenuh jauh lebih cepat. Limpasan air di lahan gundul bisa 10 hingga 20 kali lebih besar dibandingkan di lahan berhutan. Air yang mengalir tanpa hambatan vegetasi memiliki energi kinetik penuh untuk menggerus permukaan. Hasil akhirnya bukan hanya erosi, tetapi pembentuk bubur tanah. Campuran air dan sedimen yang berat jenisnya jauh lebih tinggi daripada air biasa, memiliki daya hancur yang mampu merobohkan tembok beton sekalipun. Retakan pintu gerbang kehancuran. Seringkali, benih longsor ditanam justru saat musim kemarau. Panas matahari membuat tanah menyusut dan retak. Retakan-retakan ini, yang mungkin hanya selebar beberapa sentimeter, adalah luka terbuka di kulit bumi. Mereka sering diabaikan, dianggap sebagai hal biasa. Namun, bagi ahli geologi, retakan adalah sinyal bahaya. Saat musim hujan tiba, retakan ini bertindak sebagai pipa injeksi alami. Alih-alih meresap perlahan dari permukaan, air hujan langsung masuk jauh ke dalam tubuh tanah melalui retakan ini. Fenomena ini mempercepat kejenuhan tanah di lapisan dalam. Sementara, permukaan mungkin tampak belum terlalu basah. Air yang masuk mengisi ruang kosong, melunakkan lapisan tanah yang dalam, dan menciptakan bidang gelincir. Retakan juga memisahkan blok tanah yang satu dengan yang lain, membuatnya tidak lagi menjadi satu kesatuan yang utuh. Ketika air terus mengisi retakan, ia memberikan tekanan hidrostatis ke samping, mendorong blok tanah ke arah luar lereng. Bayangkan kamu memotong kue tapi tidak mengambil potongannya, lalu menuangkan krim air ke celah potongan. Potongan kue itu akan mulai terdorong dan meluncur jauh. Itulah yang terjadi pada lereng bukit. Seringkali longsor besar terjadi setelah serangkaian hujan ringan selama beberapa minggu yang terus-menerus mengisi retakan ini, diakhiri oleh satu hujan lebat singkat sebagai pemicu terakhir yang menendang blok tanah tersebut ke bawah. Musuh tak terlihat, lapisan lempung. Tidak semua penyebab longsor terlihat di permukaan. Terkadang musuh utamanya bersembunyi beberapa meter di bawah kaki kita. Salah satu material geologi yang paling sering menjadi biang keladi adalah lempung atau clay. Lempung memiliki sifat kimia dan fisika yang unik. Saat kering, ia bisa sekeras batu. Namun, mineral lempeng memiliki struktur lembaran mikroskopis yang sangat mudah menyerap air. Ketika basah, lempung berubah sifat secara drastis. Ia menjadi plastis, licin, dan mengembang. Jika sebuah lereng memiliki struktur tanah yang terdiri dari lapisan tanah gembur di bagian atas dan lapisan lempung pada di bagian bawah, kita memiliki resep bencana yang sempurna. Lapisan lempung ini bersifat kedap air. Ketika air hujan meresap melewati tanah gembur, ia akan berhenti saat bertemu lapisan lempung. Air kemudian menggenang tepat di atas lempung tersebut. Lapisan lempung yang basah kini berubah fungsi menjadi seluncuran air raksasa atau bidang gelincir. Gesekan antara tanah atas dan lempung bawah menjadi nol. Bayangkan, tanah di atasnya menjadi karpet tebal dan lapisan lempung sebagai lantai keramik yang disiram sabun. Dengan sedikit saja kemiringan dan bebat tambahan dari air hujan, karpet tanah di atasnya akan meluncur bebas. Proses geologi ini seringkali tidak terdeteksi dari luar sampai semuanya terlambat. Penduduk mungkin melihat tanah di permukaan tampak kuat, padahal fondasinya di bawah sedang berubah menjadi lumpur licin.
ketika sungai menyerah, banjir luapan. Sementara lereng berjuang melawan gravitasi, di daratan rendah, sungai sedang berjuang melawan volume. Banjir terjadi ketika air kehilangan tempatnya. Kita harus memahami bahwa setiap sungai memiliki anggaran kapasitas. Kapasitas ini ditentukan oleh lebar sungai, kedalaman dasar, dan kecepatan alirannya. Sungai didesain oleh alam untuk menampung debit tertentu. Namun, ketika hujan ekstrim terjadi di daerah hulu, jutaan kubik air dikirimkan ke hilir secara bersamaan. Ketika debit air yang datang melampaui kapasitas tampung penampang sungai, air tidak punya pilihan lain. Hukum fisika memaksanya mencari ruang baru. Permukaan air naik, melampaui bibir tebing sungai, dan tumpah ke wilayah sekitarnya, yang disebut dataran banjir. Secara geologis, dataran banjir sebenarnya adalah bagian dari sungai itu sendiri yang hanya dipakai saat kondisi ekstrim. Namun manusia seringkali lupa akan hal ini. Kita membangun rumah, sawah, dan kota di atas dataran banjir. Kita menganggap sungai hanya selebar alur airnya saat musim kemarau. Jadi, ketika sungai mengambil kembali dataran banjirnya, kita menyebutnya bencana. Padahal sungai hanya sedang melakukan mekanisme alaminya untuk menyimpan kelebihan air. Banjir menjadi destruktif ketika intervensi manusia, seperti penyempitan lebar sungai oleh bangunan liar atau pendangkalan dasar sungai, membuat kapasitas sungai semakin kecil. Sehingga hujan yang tidak terlalu ekstrim pun sudah cukup untuk membuatnya meluap. Kota beton, drainase yang tercekik. Di lingkungan perkotaan, cerita banjir memiliki plot yang berbeda. Di sini, musuhnya bukan hanya hujan, tapi beton dan aspal. Kita telah menciptakan apa yang disebut hutan beton. Di alam liar, 40% hingga 50% air hujan akan meresap ke dalam tanah. Tapi di kota, angka ini mendekati nol. Atap bangunan, jalan raya, lapangan kering, semuanya adalah permukaan impermeable yang menolak air. Akibatnya, 100% air hujan yang jatuh langsung berubah menjadi limpasan permukaan. Air bergerak dengan kecepatan tinggi menuju satu-satunya tempat yang tersisa, yakni sistem drainase buatan. Sistem drainase kota, selokan, gorong-gorong, kanal adalah sistem pertahanan yang sangat sensitif. Kapasitasnya dirancang berdasarkan perhitungan curah hujan masa lalu. Namun iklim berubah dan kota berkembang lebih cepat dari salurannya. Satu masalah kecil saja, tumpukan sampah plastik yang menyumbat di pintu air atau endapan lumpur yang mendangkalkan selokan bisa berakibat sangat fatal. Sumbatan ini menciptakan efek backwater, air yang mengalir deras tertahan, berbalik arah, dan meluap ke jalanan dalam hitungan menit. Ironisnya, banjir di kota besar bukan karena hujan badai 100 tahunan, tetapi karena kegagalan sistem drainase mengalirkan hujan biasa. Kota menjadi seperti bak mandi yang kerannya dinyalakan penuh, tapi lubang pembuangannya tertutup rapat. Ironis sungai lurus, kecepatan membunuh. Dalam upaya mengendalikan banjir, manusia seringkali mencoba memperbaiki alam dengan cara meluruskan sungai atau melakukan kanalisasi. Logikanya sederhana, garis lurus adalah jarak terpendek, jadi air akan lebih cepat sampai ke laut. Namun, logika ini melupakan satu hal penting, yakni manajemen energi. Sungai alami selalu berkelok-kelok. Kelokan ini bukan ketidaksengajaan. Kelokan berfungsi sebagai rem alami. Saat air menabrak tikungan sungai, energinya terbuang dan kecepatannya berkurang. Sungai yang berkelok memberi waktu bagi air untuk mengalir perlahan. Ketika kita meluruskan sungai dan menyemen dindingnya, kita mengubah sungai menjadi lintasan balap. Gesekan berkurang drastis, air mengalir jauh lebih cepat. Memang, air cepat hilang dari hulu, tapi ini menciptakan masalah besar di hilir. Debit air yang sangat besar datang dalam waktu yang sangat singkat ke daerah di bawahnya. Sungai di hilir menerima kejutan volume air
yang tidak bisa mereka tangani. Sungai yang diluruskan ibarat kendaraan berat tanpa rem yang melaju di turunan. Sangat efisien untuk bergerak cepat, tetapi mematikan dan tidak terkendali saat ada hambatan. Banjir kiriman yang sering melanda kota-kota di dataran rendah adalah harga yang harus dibayar akibat percepatan aliran air dari hulu yang dimodifikasi ini. Pemicu kecil, runtuhan besar. Kembali ke lereng bukit yang basah. Terkadang, air sudah menjenuhkan tanah. Lereng sudah kritis, namun ia masih bertahan diam. Ia berada dalam kondisi keseimbangan yang sangat genting, seperti gelas di ujung meja yang hanya butuh satu sentuhan jari untuk jatuh. Di titik ini, longsor tidak lagi membutuhkan hujan deras. Ia hanya butuh pemicu atau trigger. Pemicu ini bisa berupa hal-hal yang tidak kita sadari. Gempa bumi mikro yang tidak terasa oleh manusia bisa cukup untuk memutus ikatan tanah yang sudah lemah. Getaran konstan dari lalu lintas kendaraan berat di jalan raya yang dekat dengan tebing, atau dentuman aktivitas pertambangan bisa merambat melalui tanah dan merusak kohesi partikel. Bahkan, pembebanan tambahan di atas lereng seperti pembangunan rumah atau kolam penampungan air bisa menjadi jerami terakhir yang mematahkan punggung unta. Ketika tanah sudah berada di ambang batas kestabilan, gangguan sekecil apapun akan direspon dengan pelepasan energi potensial yang sangat dahsyat. Tanah runtuh bukan karena getaran itu kuat, tapi karena tanah itu sudah siap untuk jatuh. Dinding air, anatomi banjir bandang. Jika banjir genangan adalah pembunuh yang pelan, banjir bandang atau flash flood adalah pembunuh berdarah dingin yang bergerak secepat kilat. Ini adalah fenomena paling mematikan dalam hidrologi. Banjir bandang biasanya terbentuk di daerah topografi curam. Hujan ekstrim terjadi di satu titik spesifik di hulu sungai kecil. Air terkumpul dengan cepat karena bentuk lembah yang sempit menyerupai corong. Seringkali, aliran ini sempat tertahan sementara oleh bendungan alami, tumpukan kayu tumbang, atau longsoran kecil yang menyumbat sungai di hulu. Air menumpuk di belakang sumbatan ini, membangun tekanan yang luar biasa. Ketika bendungan alami itu akhirnya jebol, air tidak mengalir, melainkan meledak keluar. Ia turun sebagai satu kesatuan gelombang kejut, sebuah dinding air. Gelombang ini bukan air bersih. Ia adalah adukan semen alami, air, lumpur, bongkahan batu, dan batang pohon utuh. Massa jenisnya yang tinggi memberinya momentum untuk menghancurkan apapun. Jembatan beton, rumah permanen, hingga menyeret kendaraan sejauh kilometer. Kecepatannya bisa mencapai puluhan kilometer per jam. Dan mengerikannya, di lokasi kejadian di hilir, langit mungkin cerah dan tidak hujan. Korban seringkali tidak menyadari bahaya sampai mereka mendengar suara gemuruh, suara gesekan ribuan batu yang terbawa arus beberapa detik sebelum dinding air itu tiba. Jasa hutan yang terlupakan. Kita sering mendengar, jagalah hutan untuk mencegah banjir. Tapi bagaimana mekanismenya? Hutan adalah insinyur hidrologi terbaik yang pernah ada. Pertama, lantai hutan. Tanah di hutan purba dilapisi oleh serasa, daun busuk, dan humus. Lapisan ini bisa menyerap air berkali-kali lipat dari beratnya sendiri. Ia menahan air agar tidak langsung lari ke sungai. Lalu yang kedua, proses transpirasi. Pohon adalah pompa air alami. Akar menyerap air dari tanah, dan daun melepaskannya kembali ke atmosfer sebagai uap air. Satu pohon dewasa berukuran besar bisa memompa ratusan liter air per hari dari tanah kembali ke udara. Hutan secara aktif mengosongkan tangki air tanah, sehingga ketika hujan berikutnya turun, tanah siap menampung air lagi. Ketika hutan hilang, kita kehilangan spons penyerap dan pompa penguras sekaligus. Daya serap tanah bisa turun drastis hingga 70%. Air tidak memiliki tempat singgah. Ia langsung menuju ke sungai, membawa serta tanah lapisan atas yang subur. Tanpa hutan, kita pada dasarnya
sedang mempercepat siklus air menjadi siklus bencana. Pendangkalan sungai yang kehabisan nafas. Banjir juga diperparah oleh apa yang dibawa air, yakni sedimen. Ketika erosi terjadi di hulu akibat longsor atau pertanian yang buruk, tanah itu tidak hilang. Ia berpindah masuk ke aliran sungai dan terbawa ke hilir. Ketika aliran sungai melambat di dataran rendah, ia tidak lagi memiliki energi untuk membawa beban sedimen ini. Tanah, pasir, dan lumpur itu dijatuhkan, mengendap di dasar sungai. Proses ini disebut agradasi atau pendangkalan. Tahun demi tahun, dasar sungai perlahan naik. Jika dulu sungai sedalam 5 meter, kini mungkin tinggal 2 meter. Karena 3 meternya sudah terisi lumpur. Ini mengurangi penumpang basah sungai secara signifikan. Kapasitas sungai untuk mengalirkan air berkurang drastis. Akibatnya, hujan dengan intensitas sedang, yang dulu sepertinya aman-aman saja, kini bisa menyebabkan banjir parah. Ini adalah lingkaran setan. Erosi di gunung menyebabkan banjir di pantai. Aktivitas manusia yang merusak tanah di satu tempat akan menjadi masalah air di tempat lain. Sedimentasi adalah cara sungai memberitahu kita bahwa ia tersedak oleh tanah yang kita biarkan lepas. Pada akhirnya, banjir dan tanah longsor bukanlah dua bencana yang terpisah. Mereka adalah saudara kembar, dua wajah berbeda dari satu fenomena yang sama, ketidakseimbangan hidrologi. Keduanya berbagi akar masalah yang sama, air yang berlebih, tanah yang kehilangan struktur, vegetasi yang hilang, dan gravitasi yang tak kenal ampun. Keduanya terjadi ketika sistem alam yang telah berevolusi selama jutaan tahun untuk mengelola air dan tanah itu semua terganggu, entah oleh cuaca ekstrim atau oleh tangan manusia sendiri. Banjir adalah cerita tentang air yang agresif mencari ruang. Longsor adalah cerita tentang tanah yang lelah menahan beban. Ketika kita melihat bukit runtuh atau jalanan tenggelam, kita sedang menyaksikan bumi yang sedang mencoba mencari keseimbangan barunya. Air akan selalu mengalir ke tempat rendah, dan tanah akan selalu jatuh jika tidak ada yang menahannya. Memahami proses ilmiah ini dari skala mikroskopis pori tanah hingga skala makroskopis daerah aliran sungai bukan hanya soal pengetahuan. Ini adalah kunci bertahan hidup. Karena di planet yang dinamis ini, satu-satunya cara untuk hidup aman bukan dengan melawan air dan tanah, tetapi dengan memahami kemana mereka akan bergerak dan memberi mereka ruang yang mereka butuhkan. Hujan akan berhenti, banjir akan surut, dan tanah akan merambat kembali. Namun, jejak yang ditinggalkan adalah pengingat abadi bahwa tanah di bawah kaki kita dan air yang jatuh dari langit adalah kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang sering kita sadari.